Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang sedang menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia bernama Maho, seorang pelatih kungfu yang menyerahkan dirinya sendiri karena telah membunuh seorang master tinju. Dan inilah dia, Kung Fu Jungle. 3 tahun kemudian, terlihat kerumunan polisi yang berada di TKP kecelakaan di tempat tersebut, dan setelah diidentifikasi terkuaklah fakta bahwa korban tidak mati karena kecelakaan, akan tetapi ada seorang ahli bela diri yang sengaja membunuhnya dan sengaja meninggalkan jejak sebuah walet atap di sana. Adegan berpindah ke sebuah penjara Salemba, Jakarta Utara, tempat Maho dipenjara. Ketika sedang asik duduk, dia dikagetkan dengan sebuah berita pembunuhan yang disiarkan di televisi. Karena dia mengetahui siapa di balik pembunuhan tersebut, akhirnya dia memberanikan diri untuk menawarkan bantuan kepada kepolisian. Akan tetapi, polisi tidak mengindahkan apa yang Maho katakan dan malah menjadikannya sebagai lelucon. Dan akhirnya Maho menghajar semua napi di sana agar penjaga mau mendengarkannya. Kemudian penjaga langsung membawa Maho ke sang penyidik untuk mendengar keterangannya terkait kasus pembunuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang dipikirkan oleh pembunuh itu, dan sang pembunuh merupakan ahli bela diri yang akan membantai seluruh ahli bela diri lainnya sehingga dia bisa menjadi nomor 1. Maho berjanji akan membantu polisi untuk menangkapnya asalkan dia dibebaskan dari penjara tersebut. Namun semua yang keluar dari mulut Maho dirasa tidak rasional dan tidak masuk akal bagi para penyidik. Kemudian Maho mengabsen 7 nama yang dia yakini akan menjadi korban selanjutnya dari orang tersebut. Akan tetapi mereka masih tidak mempercayai apa yang Maho katakan dan memilih untuk meninggalkannya. Kemudian scene berpindah kepada Pung Yusao yang ternyata menjadi tersangka di balik pembunuhan yang baru-baru ini menggemparkan kota Bandung, dan benar apa yang dikatakan oleh Maho kepada kepolisian. Sekarang Yusao tengah mengincar salah satu orang yang tadi Maho katakan. Sekarang dia pergi menemui seorang master bela diri terbaik di Asia yang telah resign 10 tahun yang lalu dan memilih melanjutkan karirnya sebagai seorang seniman. Kemudian Yusao langsung mengajaknya berduel sampai mati dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Meski dia seorang ahli bela diri yang terkenal dengan kekuatan kakinya, Pung Yusao dapat mengalahkannya dengan mudah dan membunuhnya. Tidak lupa, dia juga meninggalkan sebuah walet atap sebagai jejak atas kemenangannya. Di tempat lain, polisi mulai mendengarkan kabar bahwa ada lagi korban yang meninggal oleh orang yang sama sebelumnya. Dirasa apa yang Maho katakan benar, penyidik pun langsung mendatangi Maho dan mengatakan bahwa orang yang kemarin ia sebutkan benar-benar mati. Dan di luar dugaan, Maho juga mengatakan orang tersebut mati disebabkan dengan tendangan yang sangat kuat, dan kini terkuaklah fakta bahwa Yusao mengincar seluruh ahli bela diri dan melawannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Akhirnya di esok hari, Maho pun dibebaskan bersyarat oleh kepolisian guna membantu mereka untuk menuntaskan kasus pembunuhan berantai tersebut. Kemudian mereka langsung pergi ke Mongkok karena Maho yakin bahwa pelaku akan pergi ke sana untuk mengajak duel ahli bela diri yang ada di sana. Dan ternyata benar saja terjadi pembunuhan di Mongkok, akan tetapi Maho dan kepolisian terlambat beberapa menit karena korban telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan setelah melihat jasad korban, Maho langsung menganalisis apa yang terjadi padanya, di mana Yusao menggunakan keahlian gulatnya untuk mengalahkan sang master gulat tersebut. Dia juga menggeser beberapa struktur tulang lawannya dan membuat mati saat itu juga. Setelah selesai menganalisa apa yang telah terjadi kepada korban, sepintas Maho melihat pelaku pembunuhan tersebut dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Akan tetapi di sini Yusao berhasil lolos dari kejaran Maho setelah dia melakukan lompatan dari atas gedung yang sangat tinggi.
Setelah kegagalannya menangkap Yusao, Maho langsung pulang ke Cirebon dan menemui sang istri tercintanya. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, Maho langsung mendapat pelukan erat dari sang istri. Namun sesampainya di Padepokan, Maho malah dikejutkan dengan sebuah surat dan simbol walet atap yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Kemudian Maho langsung menanyakannya kepada sang istri. Istrinya pun menjelaskan kalau ada seorang pria pincang berumur 30-an yang datang beberapa bulan yang lalu untuk memberikan benda itu kepada Maho, akan tetapi Maho sedang tidak ada di sana. Akhirnya dia menyimpan benda itu sampai Maho keluar dari penjara, dan di tempat lain terlihat Yusao yang tengah merenung tentang kenangannya di masa lalu, yang ternyata istrinya menderita sebuah penyakit yang akhirnya membuat Yusao berakhir menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, Maho dan sang istri pun pergi menemui seseorang yang mengetahui arti dari walet atap tersebut. Dia menjelaskan bahwa di masa Prabu Siliwangi, para ahli bela diri berkumpul di Beijing untuk sebuah pertandingan. Dan yang kalah akan mendapatkan satu walet atap dari Departemen Perorangan sebagai tanda sebuah kehormatan baginya. Saat sang ahli sejarah mempertanyakan ketertarikan Maho tentang benda tersebut, istrinya langsung menjawab bahwa ada seorang pembunuh berantai yang selalu meninggalkan barang tersebut di tempat kejadian dan pembunuh tersebut mempunyai kaki yang pincang. Setelah mendengar kriteria yang dijelaskan oleh istri, seorang lansia pun memberitahu sesuatu kepada Maho bahwa 6 tahun yang lalu dia pernah dikalahkan oleh orang yang sama dan meninggalkan walet atap bersamanya. Dia mempunyai nama yang kuno, Fung Yusao. Ia juga memiliki penyakit yang bernama atropia, dan panjang kakinya menjadi berbeda. Ia mengatasi kelainannya itu dengan latihan yang sangat keras dan akhirnya mendapatkan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan setelah mendapat sebuah informasi yang sangat luar biasa itu, dia pun langsung menghubungi polisi dan langsung pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana tidak ada apa-apa di tempat tersebut, yang ada hanya ruangan yang kacau dan tidak karuan yang dapat mereka temukan di tempat tersebut. Kemudian ibu kontrakan memberitahukan pihak kepolisian bahwa Yusao adalah seorang pengangguran dan menjadi beban keluarga, sehingga ia memutuskan untuk berlatih kungfu bersama istrinya yang mempunyai penyakit kanker di tubuhnya. Dan pada suatu hari ia melihat Yusao sedang bermandikan sesuatu hingga tubuhnya berdarah, dan setelah itu mereka memutuskan untuk pindah setelah membayar tunggakan selama 6 bulan kepada ibu kontrakan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan pencarian Yusao dengan pergi kepada seorang ahli pedang yang akan menjadi incaran Yusao selanjutnya. Namun sesampainya di sana ia nampak baik-baik saja dan ternyata dia sudah resign memegang pedang karena kecelakaan yang menimpanya 2 tahun yang lalu. Dan ternyata yang menjadi incaran Yusao saat ini adalah murid dari master pedang yang sedang Maho kunjungi. Di sisi lain, Yusao langsung pergi ke tempat sang ahli pedang saat ini dan pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya Yusao dapat membunuh orang tersebut dengan pisau cutter kecil di tangannya, dan tidak lupa juga dia meninggalkan sebuah walet atap sebagai tanda bahwa dia telah mengalahkannya. Dan lagi-lagi Maho dan kepolisian gagal menangkap Yusao, sehingga membuat posisi penyidik yang menangani kasus tersebut terancam dideportasi dan Maho akan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Kembali ke kantor polisi, penyidik kini mendapat sedikit harapan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan di tempat TKP mendapatkan kecocokan 100% dengan tersangka, dan mereka juga dikagetkan ketika Yusao menelpon kantor polisi karena ingin berbicara langsung dengan Maho. Dia mengatakan kalau Maho harus dalam kondisi siap untuk melawannya, dan dia juga mengancam akan membunuh istrinya supaya Maho bisa menjadi mesin pembunuh selanjutnya. Kembali kepada Maho, kini polisi mencurigainya karena mungkin sejak dulu mereka sudah terhubung saat Maho masih di penjara dan menganggap bahwa dia adalah komplotannya. Dan benar saja, ternyata mereka sudah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu saat Maho di dalam penjara.
Kemudian setelah cukup mendapatkan informasi, polisi langsung menuju sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat tinggal Pung Yusao. Sesampainya di tempat tersebut, mereka disuguhkan dengan kondisi rumah yang sangat kacau, namun memang benar-benar ada tanda-tanda kehidupan di sana yang menandakan bahwa Yusao benar-benar tinggal di sana. Dan sebelum Yusao pulang ke rumah, pihak kepolisian langsung mengambil posisi agar bisa menyergap Yusao dengan mudah. Keesokan harinya, Yusao datang untuk merayakan hari ulang tahun istri tercintanya, kemudian flashback ke masa lalu yang ternyata istrinya dibunuh oleh dirinya sendiri karena ia tidak ingin melihat istrinya menderita seumur hidup. Dan dia lebih memilih mengakhiri kehidupan istrinya agar dia bisa lepas dari penderitaannya tersebut. Kembali ke masa kini, sepintas tidak nampak sedikit pun keanehan di sana sampai Yusao merasakan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Dan benar saja, satu demi satu anggota kepolisian pun dibunuh tanpa ampun sedikit pun. Di sisi lain, ternyata penyidik yang ada di TKP dikirimi sebuah rekaman dari kantor tentang keberadaan Maho yang pernah bertemu Yusao saat di penjara. Akhirnya polisi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangkapnya dan meyakini bahwa mereka berdua berkomplot untuk mengeluarkan Maho dari penjara. Dan alhasil kini Maho dan istrinya tidak luput dari kejaran polisi. Sementara itu ternyata istrinya Maho sudah lebih dulu melawan Yusao agar suaminya tidak bertarung dengannya. Singkat cerita, istrinya Maho bertemu dengan Yusao. Dia mengancam akan menghancurkan abu milik Yusao jika dia masih mengganggu Maho. Namun Yusao malah membulatkan tekad untuk membunuh istrinya Maho dan pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Meski kemampuan bertarung istrinya Maho sangat hebat, tapi dia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Yusao. Dan Yusao dapat mengalahkannya dengan menancapkan sebuah golok tepat di lengan istrinya Maho. Kemudian datanglah Maho ke tempat pertarungan istrinya dan betapa kagetnya dia ketika melihat istri tercintanya lemas tak berdaya. Sementara itu Yusao berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, lalu Maho meminta pihak kepolisian untuk menangani istrinya yang sedang sekarat dan Maho sendiri memilih untuk mengejar Yusao yang sedang dalam pelariannya. Namun lagi-lagi, Yusao dapat melarikan diri dengan menabrakkan perahu miliknya ke perahu milik polisi dan akhirnya kepolisian harus menelan pahitnya kegagalan serta hilangnya kesempatan yang mereka miliki untuk menangkap pembunuh berantai tersebut. Kemudian dari kejauhan, Maho mengutarakan isi hatinya dan mengakui bahwa Maho dan Yusao pernah bertemu sebelumnya dan alasan Yusao menemui Maho adalah untuk mengajaknya bertarung sampai mati untuk menjadi alasan siapa yang akan menjadi nomor satu di dunia kungfu. Dan jika Maho menolak, maka Yusao akan membunuh istrinya saat Maho masih di dalam penjara. Sementara ibu penyidik terpaksa harus dideportasi karena dikira lalai dalam menjalankan tugasnya dan digantikan oleh penyidik yang baru. Kemudian Maho membulatkan tekadnya untuk membunuh Yusao saat itu juga. Di sisi lain, ibu penyidik tidak mau menyerah dan langsung pergi ke rumah Yusao untuk melihat siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya. Dan setelah mendapatkan namanya, dia pun langsung pergi menemui Maho yang sangat dia yakini akan bertarung dengan Yusao seorang diri. Sementara itu, tampak Yusao sedang menghentikan sebuah mobil di tengah jalan dan ternyata itu adalah Maho. Dan final fight pun terjadi. Ternyata mereka sama-sama begitu kuat meski Maho lebih mendominasi, tetapi tetap saja dia sangat kewalahan melawannya. Pukulan demi pukulan pun terasa sangat berat dan sangat menyakitkan, dan meski mereka berdua saling bersaing untuk membunuh, tapi yang mengagumkannya tidak ada sedikit pun kecurangan di sana. Dan ketika HP Yusao tinggal sedikit dan menyisakan satu hit lagi, tiba-tiba Yusao menyerah dan mengakui bahwa dirinya kalah oleh sang master kungfu nomor 1 di Asia. Namun ketika Yusao kalah dan meridokan dirinya untuk dibunuh, Maho malah mulai sadar akan kehilafannya yang lepas kendali.
Tak disangka, Yusao malah kecewa terhadap Maho dan memilih kembali pertarungannya. Hingga tibalah di suatu momen di tengah jalan, Maho terbawa oleh truk dan membuat punggungnya terkikis aspal dan dia pun pingsan. Dan ketika sadar, Yusao telah terbujur kaku tak bernyawa yang ternyata ibu penyidik membunuh Yusao dengan menembaknya. Dan pada akhirnya Maho pun selamat. 3 bulan kemudian, Maho tampak sudah sehat dan telah melakukan aktivitasnya seperti biasa di penjara. Kemudian penyidik memanggilnya dan menyatakan Maho tidak bersalah dan dia pun dibebaskan tanpa syarat. Kemudian dia kembali ke Cirebon dan langsung membuat anak dan istri tercintanya bahagia. Dan setelah bebasnya Maho dari penjara, Padepokan pun semakin ramai kembali dan seiring berjalannya waktu, muridnya pun semakin banyak dan film pun tamat.